Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tricayani dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kepada yang terhormat, Bapak Ghazali Sahroni SAGMM selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan memaparkan tentang akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tablat. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan berbagai macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan. Adapun akhlak sebagai berikut. 1. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah, yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, dan bijaksana. Dan masih banyak lagi. Seseorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari akan menjaga tutur kata dan perbuatannya. Sebagai seorang muslim sudah menjadi sebuah keseharusan untuk menjadi akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun akhlak tercela atau akhlakul mazmumah, yaitu akhlak tercela atau akhlakul mazmumah, yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun contoh akhlakul mazmumah yaitu sifat sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah, dan lainnya. Keutamaan memiliki akhlak yang terpuji atau akhlakul mahmudah yaitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi disebutkan bahwa seorang muslim yang memiliki sifat terpuji akan tetapi dengan Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia, atau sementara orang yang paling saya benci dalam tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong." Dan yang kedua, keutamaan memiliki sifat terpuji atau akhlakul mahmudah yang kedua yaitu berat timbangnya di hari kiamat. Seorang muslim memiliki sifat terpuji atau akhlakul mahmudah akan diselamatkan oleh Allah. Tak hanya itu, seorang muslim yang memiliki akhlak terpuji juga dapat menggapai derajat seperti orang yang berpuasa atau sholat. Sebagaimana dalam hadis berikut ini, Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat." Adapun contoh-contoh akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbicara sopan dengan orang yang lebih tua, selalu rendah hati dan tidak sombong, membantu orang lain dan membutuhkan pertolongan, menjaga lisan atau selalu berkata yang baik, menjaga aib orang lain, memberikan nasihat yang baik pada orang lain, dan masih banyak lagi.
Dan adapun contoh akhlakul mazmumah dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap takabur, kikir, sombong, dengki, dan mengingkari janji yang sudah dibuat, mencuri barang atau mengambil barang yang bukan haknya, berbicara kasar atau durhaka pada orang lain, berprasangka buruk pada orang lain atau suudzon dan sebagainya. Adapun macam-macam akhlak terpuji dan tercela yaitu 1. Sabar dan tahan uji. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai atau menerima takdir Allah dan ikhtiar menjadi jalan keluar. Ada 3 macam kesabaran yang harus dijaga. 1. Sabar dalam mengerjakan amalan dan ketaatan. 2. Sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa serta sabar dalam menghadapi segala jenis cobaan. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Yang kedua, itsar atau mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenal akhlak itsar dan cinta kebaikan. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, adil. Seseorang muslim harus memandang keadilan secara umum sebagai kewajiban dirinya yang paling utama dan pasti sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah di dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Surah An-Nahl ayat 90. Yang keempat, kasih sayang. Seorang muslim merupakan seseorang yang penyayang dan kasih sayang menjadi salah satu akhlaknya. Ia mencintai kasih sayang dan bersungguh-sungguh melaksanakannya serta menjaga orang lain untuk berkasih sayang. Allah berfirman, dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Surat Al-Balad ayat 17. Yang kelima, malu. Seseorang muslim merupakan orang yang pandai menjaga diri dan pemalu. Malu menjadi salah satu akhlaknya, bahkan malu menjadi bagian dari kebiasaan dan perbuatannya, karena ia merupakan gambaran keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, rasa malu dan iman semuanya saling berkaitan. Maka jika salah satunya hilang, maka hilanglah yang lainnya. Surat Al-Hakim ayat 1. Yang keenam, jujur dan cinta kebenaran. Seseorang muslim adalah orang yang jujur, mencintai kebenaran, dan senantiasa menetapi kebenaran, lahir maupun batin. Dalam perkataan dan perbuatan, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berkata jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu merupakan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Selama seseorang terus-menerus berlaku jujur dan berusaha jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Yang ketujuh, dermawan dan murah hati. Kedermawan merupakan akhlak seseorang muslim dan kemurahan hati adalah kebiasaan. Allah berfirman, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Surat Al-Lail ayat 5-7. Yang kedelapan, tawadu atau rendah hati. Tawadu merupakan akhlak yang luhur dan mengantarkan seseorang kepada kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan Rasulnya agar bertawadu dan rendahlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.
Surat Asy-Syura ayat 215. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.